Selamat siang Pak Teddy. Iya, alhamdulillah baik, Haryanto. Kita mau ngobrol nih, kan? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Nah, apakah memang ada juga faktor lain mungkin dari malas atau bagaimana? Begitu ya. Cuman gini Pak Teddy, kita kan hanya punya waktu pendek nih, ya. Kira-kira Pak Teddy ingin mendapatkan apa dari obrolan kita ini? Saya sih pingin tidak ada hal apa ya, cuman pingin nolong aja ya, pingin cari solusi. Kenapa mereka telat ya? Bagaimana untuk melewatkan masalah ini sehingga mereka tidak telat lagi dalam kehadiran. Karena tentu berdampak ya. Kalau namanya murid ya punya dua orang tua, ada ayahnya, ada ibunya gitu. Jadi kalau bercerita mungkin bisa kemana-mana. Gitu. Jadi takutnya nanti cerita ke orang tuanya malah harusnya masalah bisa dilokalisir malah jadi masalah besar ya. Nah itu Jadi dia. kalau ini Pak, ya dari pengamatan Bapak nih, ya apa yang bisa kita lakukan untuk membantu rekan-rekan guru ya sehingga teman-teman ini tidak datang terlambat lagi. Ya sepertinya Pak Haryanto kita perlu mereka ajak ngobrol nih. Kebetulan ada di depan sekolah ini ada warung bakso ya. Kita ajak ngobrol mereka tentang tugas pokok ya, kemudian fungsinya, dan terutama tentang kode etik lah gitu ya. Saya sampaikan kepada mereka. Ya, jadi kode etik ya Pak ya. Ya meskipun mereka sebenarnya ya semenjak jadi guru itu sudah tahu tugas pokok fungsi kode etik. Mungkin karena suatu hal mereka terlupakan, malah mungkin jadi malah melupakan seperti itu ya. Tapi kita tidak ada salahnya kalau kita nanti ya cari solusi ya. Semoga permasalahan ini ya bisa diselesaikan seperti itu. Setelah diajak ngobrol mengenai tupoksi dan kode etik ya semoga mereka bisa datang ke sekolah. Tepat waktu tentunya Pak Haryanto ya. Nah di sini juga kita harus fokus juga ya dalam kegiatan belajar mengajar sehingga bisa menjadikan guru yang ideal gitu menurut saya gitu ya. Menarik nih Pak kalau kita bicara guru ideal ini. Saya jadi teringat nih Pak. Dulu orang tua saya jadi guru Pak ya, guru juga. Ya mungkin kalau bicara ideal ya orang tua saya jauh tuh Pak dari sekolah begitu. Habis subuh udah berangkat seperti itu. Dan biasanya kalau pulang pun ya jam 4 jam 5 baru pulang seperti itu gitu loh. Luar biasa ya. Ya, nah itu mungkin kalau kita bicara ini ya, bicara guru ideal seperti itu ya. Tapi mungkin Pak Teddy punya pandangan lain mungkin untuk apa sih guru ideal itu seperti itu. Ya kalau saya sih guru yang fokus ya, tahu tujuan menjadi guru ya, kemudian bisa membagi waktunya tentu untuk keluarga. Nah, kemudian di rumah secara berimbang, Pak. Artinya apa? Sama di rumah juga anak sendiri, di sekolah juga kan anak bangsa.
sebenarnya sama-sama punya hak dan kewajiban sih sebetulnya. Ya. Cuman kita gimana gitulah rasanya seperti apa gitu loh Bang kalau melihat teman-teman seperti itu. Jadi kalau kita bicara guru ideal mungkin skor atau level di angka 10 kali ya Pak Teddy ya. Sepertinya begitu. Nah, kira-kira nih Pak, kalau teman-teman kita yang tadi kita bicarakan di awal itu levelnya di level berapa ya, di angka berapa ya? Ya, mohon maaf ya, bukan berarti saya mengecilkan mereka ya, tapi kalau lihat dari kehadiran tuh ya hampir setiap saat sih Pak Haryanto ya. Biasa sih mungkin di angka di level 5 gitu ya. Alasannya ya tadi mereka suka datang terlambat karena alasan mereka ada yang tinggal jauh dari sekolah, ada juga melewati ya kemacetan. Ya. Mungkin masih di level 5 dengan kondisi-kondisi yang sudah disebutkan ya, mungkin karena ngurusin anak. Iya. Karena rumahnya jauh, terus mungkin karena suatu hal ya. Nah, ya mungkin kalau kita lihat di level 5. Tapi begini Pak Teddy, kalau Pak sendiri ya ketika melihat teman kita gitu, pengennya di level berapa sih Pak? Ya, kalau saya sih tidak muluk-muluk Pak, ya, di angka 8 juga sudah cukup ya. Di level 8 sudah cukup lah gitu ya. Ya, di angka 8 ya Pak. Jadi butuh perjuangan yang berat ya tentunya ya. Ya, sepertinya seperti itu ya. Ya, dibilang berat ya gimana, dibilang ringan ya kenyataannya seperti itu. Ya. Ini kira-kira nih Pak Teddy ya Pak Teddy, dari 5 ke angka 8 seperti itu. Ini kira-kira apa yang bisa ya Pak Teddy lakukan begitu untuk menaikkan level dari angka 5 ke level 8. Nah, itu yang sedang saya pikirkan sebetulnya Pak Haryanto ya. Saya juga sedang memikirkan hal itu gitu ya. Walaupun bagaimana tetap ya saya harus memikirkan juga. Kenapa? Ya kalau kita tidak nyolek mereka atau kita tidak mengingatkan mereka ya notabene ya kita akan semakin terpuruk gitu ya. Ya. Selain dicolek tadi kata Pak Teddy ya. Ini kira-kira kalau teman-teman kita itu sukanya diperlakukan seperti apa sih Pak? Ya kalau lihat dari habit ya di sekolah gitu, kadang kita kongko-kongko ya kalau ada jam istirahat atau pulang sekolah kita ngerjain tugas atau gimana, mereka sih senangnya ngobrol-ngobrol ya, diajak ngobrol, diskusi ya sambil makan di warung sebelah mungkin ya, di sana kan ada menunya enak-enak tuh Pak, biasanya kita tuh ini aja gitu, ajak ngobrol aja, mau sambil ya makan bakso atau apalah, kelihatannya seperti itu Pak Haryanto. Gimana, setuju? Ya, berarti bisa dengan diajak ngobrol ya. Iya. Oke, berarti kan butuh waktu itu Pak ya. Ya, seperti itu. Ya. Butuh waktu untuk ngobrol seperti itu. Ya, coba mungkin untuk ngobrolnya Pak, ya seperti apa ya Pak ya? Apa? Ya, sambil ngopi atau makan ya seperti biasa dapat hasil dari masalah inilah. Ajak ngobrol, ngopi-ngopi apa sambil mendiskusikan masalah ini gitu Pak. Kan kalau sambil canda tawa ya senda gurau kan mereka tidak tersinggung gitu Pak. Bahkan mungkin kita sambil nyolek-nyolek sedikit-sedikit lah. Karena teman-teman kita juga sebetulnya udah familiar sih dengan kita ya. Udah hafal watak masing-masing gitu Pak Haryanto. Iya. Jadi ngobrolnya sambil ngobrol ringan, kalau bahasa kita mungkin sambil ngobrol receh kali ya. Iya. Ya seperti itu Pak Teddy. Nah ini kira-kira mekanismenya ini kalau tadi Pak Teddy sampaikan kan ternyata kan yang telat ini kan ya bahkan lebih dari 5 sampai 6 ya kalau nggak salah. Iya. Ini kira-kira mekanismenya gimana nih? Iya, jadi ya mungkin bisa ngajak ngobrol itu. Bisa satu persatu ya, atau bisa bersamaan ya. Kalau satu persatu bisa bicara dari hati ke hati mungkin ya. Kalau bersama-sama ya sambil singgah dengan pembicaraan receh, ringan saja. Sepertinya bersama-sama terlebih dahulu untuk merelaksasikan suasana, baru kita bersama-sama begitu ya.
nanti mekanismenya bisa satu persatu, bisa juga dengan bersama-sama ya. bareng-bareng. Kalau satu persatu mungkin dari hati ke hati kali ya Pak Teddy ya. Iya, harus itu memang harus Yang kan, mohon maaf ya, kadang-kadang kita juga ada teman yang perempuan kan nggak enak kalau satu kadang-kadang dari sensi segi gitu ya. etika gitu, itu aja Sensinya kadang-kadang. Jadi lebih tinggi sensi, daripada ini. sensinya luar biasa gitu. Iya. Ya mohon maaf gitu, mungkin kalau Iya. bareng-bareng kan kita bisa. Oke Pak, tadi kan kira-kira nanti mau diajak ngobrol nih. Nah, masalah ngobrolnya waktunya Pak. Kira-kira kapan mau Saya dilakukan? sih pinginnya sih dalam minggu-minggu ini Pak Haryanto ya, supaya lebih cepat lebih baik gitu ya, lebih cepat lebih baik gitu ya. Di waktu-waktu ini ya Pak ya. Ya, di waktu-waktu ini lebih cepat lebih baik ya. Dan cepat ikan gabus seperti itu. Ya, lebih Orang cepat Betawi lebih baik. bilang begitu ya. Oke, baiklah Pak Teddy, kita sudah di penghujung sesi nih Pak Teddy ya. Apa yang Pak Teddy dapatkan kira-kira dari obrolan kita pada kali Ya, ini? awalnya sih Pak Haryanto saya tuh merasa bingung gitu ya, mau ngomong sama siapa, mau ngobrol gimana, dari mana awalnya. Tetapi ya pada akhirnya ya saya sudah tahu ya, atau kontribusi apa yang akan saya berikan untuk rekan guru kita ya. Yaitu ya dikumpulin baru bikin action plan ya. Seperti itu. Action plan aja. Ya. Nanti bikin action plan dari pertemuan baik yang secara sendiri-sendiri atau mungkin secara bersama-sama tadi Pak Di. Oke Pak, kalau begitu kita nanti kita jadwalkan ketemu minggu depan ya. Saya malah pengen nggak sabar nih ya. Oh ya? Ya, habis ngumpul-ngumpul dengan sip, mereka sip, ya sip. teman-teman itu dengan Pak Teddy, nanti hasilnya seperti apa ya. Nanti Ya tolong malah Pak Haryanto yang ngebet ya. saya. Pengennya ya. Seperti itu Pak Teddy ya. Terima kasih ya. Oke. Oh, siap. Terima kasih juga Pak Haryanto atas sambut sayanya gitu ya, atas komunikasinya kita. Ya, terima kasih Pak Haryanto ya. Oke. Saya sebut kita semua ya. Sama-sama ya Bang ya. Siap, Pak, siap. ya. Oke, Pak Teddy bisa minum dulu mungkin? Siap. Napas 3 menit. Kebetulan saya lagi pada acara makan nih. Saya ada acara. Oh gitu. Ya. Jadi nanti Bu itu ya udah direkam sama Bu Sil ya. Ya, nanti saya potong aja gampang. Oh iya. Ini kan nanti dikirim ke Rukol itu Bang, ke ruang kolaborasi kalau nggak salah. Iya. Oke Bang, bisa dilanjutkan untuk yang selanjutnya. Siap. Ya, Abang jadi cok, saya jadi coknya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Haryanto, apa kabar? Selamat siang juga Pak Teddy, kabar. Ya, kita mau kabarnya kurang baik Pak Teddy ini. Oh, ada masalah apa? Ya, ini sih Pak Teddy, ya kita kan sama-sama guru ya. Cuman saya prihatin nih Pak Teddy, kondisi teman-teman ya dalam hal ini dalam kehadirannya baik di sekolah maupun di kelas itu akhir-akhir ini kayaknya kurang tepat waktu seperti itu. Oh gitu. Jadi Pak Har ingin ngobrolin masalah itu, masalah kehadiran teman-teman. Ya, betul Pak. Datang dan masuk tidak tepat waktu ya. Meskipun kita tahu guru-guru itu ya termasuk yang berprestasi ya Pak ya. Ya, betul. Sesuai bidangnya tentu ya. Ya gini Pak, mungkin nanti kita cari ini ya, kita cari apa itu ya. Ya kalau asap itu kan timbul karena adanya api begitu ya. Nanti kita coba cari ini gitu ya. Cuman ya dengar-dengar nih yang teman-teman yang telat ini kan ya dengar-dengar aja nih begitu kan. Karena yang pertama karena ngurusin anaknya lebih dahulu kayak seperti itu. Terus yang alasan lainnya karena jauh dari sekolah. Ada juga yang alasannya itu ya karena kemacetan begitu, kemacetan di jalan
sehingga mereka datang ke sekolah maupun datang ke kelas itu ya telat seperti itu. Oh gitu. Kita punya waktu pendek nih Pak Har ya. Hmm. Kira-kira Pak Har ingin mendapatkan apa dari percakapan kita ini? Ya, kalau saya sih tadi ya Pak ya sudah disampaikan ya. Kira-kira saya ingin membantu teman-teman kita tadi Pak ya. Ingin membantu ya apalagi sekarang di era keterbukaan seperti ini Pak ya. Kan anak kan dengan cepatnya Pak menginformasikan ya tingkah laku gurunya seperti itu. Apalagi kalau ini telatnya berkali-kali kan ya Iya. sebelum menjadi bom waktu ya Pak untuk kita semua ya saya Iya. pengen mencari solusi Pak terbaik untuk teman-teman kita ini. Ya kalau dari pengamatan Pak Har ya, apa yang bisa dilakukan untuk membantu rekan-rekan? Kira-kira seperti apa? Saya sih oke-oke saja Pak Har. Ya kalau menurut saya Pak ya kita ajak ngobrol ya Pak ya. Kita ajak ngobrol mengenai ya kita kan sudah ditakdirkan nih Pak ya jadi guru seperti itu ya. Siap. Ya jadi guru, bahwasanya guru itu ya sebenarnya dari dulu sampai sekarang ya masuk kelasnya kalau nggak 6:30 ya jam 7 seperti itu. Ya, Pulang ya jam 3, jam 4 kan seperti itu ya Pak ya. Pagi kita udah kimop ya. Nah, apalagi kita kan kimop sekarang. Nanti kimop kaitannya dengan kinerja kita segala macam. Sebenarnya tadi Pak kita kasihan ke teman-teman kita gitu. Ya, cuman kita kan prihatin juga ya Pak seperti itu. Ya, meskipun mereka sudah mengetahui tupoksi ya dan kode etik guru ya mungkin karena suatu hal mereka telat datang ya. Tidak ada salahnya kalau kita ajak ngobrol Pak Har. Oh iya ya Pak ya, mungkin kita ajak ngobrol ya mengenai tugas pokok fungsi ya. Yang kedua mungkin mengenai kode etik ya. Semoga mereka bisa ya setidaknya menyadari gitu ya Pak ya. Sesuatu itu kan ya berawal dari kesadaran seperti itu ya. Kesadaran ya bahwasanya ya tadi Pak di depan sudah saya sampaikan ya guru kan 6:30 jam 7 masuk seperti itu ya dalam kegiatan belajar mengajar ya sehingga kalau itu sudah dilaksanakan Pak saya yakin sekali ya kita dan teman-teman kita itu akan menjadi guru yang ideal seperti itu. Ngomong-ngomong bicara ideal, nah kalau menurut pengamatan Pak Arianto ya, mengenai guru seperti itu ya guru yang seperti ideal itu seperti apa sih Pak? Menurut Pak Arianto ini saya ingin tahu. Ya kalau saya sih sebenarnya ini ya Pak ya, karena saya dulu orang tua saya juga guru Pak begitu ya. Ya kalau cerita dari orang tua saya Pak, dulu orang tua saya ya saya itu sangat apa ya Pak, sangat anti dengan datang terlambat seperti itu. Kata orang tua saya malu seperti itu. Ya itu yang pertama ya Pak, mungkin datang tepat waktu. Terus tidak hanya datang tepat waktu aja Pak ya. Kalau cuma datang tepat waktu ternyata dia cuma di ruang guru ya, enggak ke kelas ya, enggak ideal juga Pak. Tidak efektif ya. Jadi datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu ya, mengajar tepat waktu, ya fokus begitu ya, bisa membagi gitu kan antara urusan keluarga dan urusan sekolah. Nah itu berideal Pak menurut saya. Berimbang ya, berimbang ya. Ya berimbang Pak. Berimbang. Ya kalau bicara level guru ideal di angka 10 mungkin ya Pak ya. Nah kalau kita bicara masih ideal ya angka 10 nih sudah ideal banget. Nah kira-kira teman-teman guru kita ini di level berapa sih menurut Pak Arianto nih? Saya pengen tahu aja. Coba. Kalau ayo. Ya kita kalau ditanya sesuatu ya harus berbasis data dan fakta ya Pak ya. Jadi kalau ideal emang 10 Pak, tapi kalau berbasis fakta apa yang sudah kita lihat seperti itu ya dengan kondisi teman-teman kita ya menurut saya nih Pak mohon maaf ya mungkin levelnya masih di angka 5 sepertinya Pak. Waduh ya tadi Pak alasannya karena ya mereka datang terlambat seperti itu ya mungkin karena urusan keluarga lebih dipentingkan dan segala sesuatunya tadi ya Pak di level 5 lah Pak. Ini kan bicara masih level 5 nih Pak.
masih jauh dari kategori ideal ya. Kalau menurut Pak Haryanto ya, pinginnya di level berapa sih Pak? Pengen tahu aja saya. Kalau ya, ya kalau bisa mah di level 10 ya Pak. Tapi kan itu berat Pak ya. Mungkin secara bertahap Pak. Untuk saat ini saya pengennya sih di level 8 dulu Pak sebelum kita ke level level 10 ya. Ini perjuangan yang tidak ringan sih menurut saya Pak Haryanto, luar biasa ya, dari 5 ke level 8 apalagi 10 ya. Nah kira-kira apa yang bisa Pak Haryanto lakukan untuk mencapai level 8 itu? Nah, Saya nah itu Pak saran yang ya. sedang ya, nah itu Pak yang sedang saya pikirkan Pak. Gitu. Saya sedang berpikir ya bagaimana caranya untuk ya setidaknya menaikkan Pak dari level 5 ke 8 itu. Iya, iya. Nah, menurut Pak Haryanto, apa rekan-rekan guru di sekolah senang diperlakukan seperti itu? Apa bisa lebih fokus gitu, supaya lebih fokus gitu Pak? Ya sebenarnya bisa Pak ya, sebenarnya bisa ya. Kalau rekan-rekan kita ini kan senangnya diajak ngobrol ya Pak ya, diajak ngobrol, diajak diskusi ya. Iya. Ya mungkin nanti bisa dilakukan Pak, ngobrol diskusi ya di depan sekolah kita kan ada warung bakso tuh Pak ya. Di depan ya. Nanti semoga di sana ya, ya mungkin di samping kita ngobrolin masalah ini ya, ya sambil kita ngobrol-ngobrol masalah keluarga lah Pak Teddy. Oke, berarti butuh waktu khusus ya untuk ngobrolin masalah itu, ya. Ya artinya gini Pak, ngobrol ya baik masalah sekolah maupun masalah keluarga, berarti ya, kita bisa ngobrol ya. Bisa ya Pak ya? Bisa, bisa, bisa. Ya. Ya bisa sih Pak ya, ngobrol sambil ngopi Pak ya, dan makan ya. Kan di situ juga ada banyak makanan tuh Pak ya, ada seblak, ada nasi goreng ya. Ya nanti ya kita inilah kita tawarkan ke teman-teman kita itu, gitu kan ya. Ngobrol sambil ya tadi Pak ngopi. Ya, Nah, sambil coba menurut makan. Pak Rianto mekanismenya ngobrol seperti apa tuh Pak? Ya, kalau menurut saya Pak ya, berhubung ini yang telat kan lumayan banyak ya Pak ya. Ada Lumayan sih Pak, lebih dari 5. 78 bahkan 78 bahkan sampai 10 ya dari 60 guru kita ini. Ya nanti saya coba untuk ini Bapak ya. Ya Pak Teddy ya. Saya mungkin pendekatan ini dulu kali ya. Pendekatan secara calling down ya Pak. Namanya calling down itu untuk ya jangan kita langsung wah dubrak itu jangan Pak ya. Mungkin Iya. pendekatan pribadi dulu ya. Nanti kalau emang secara pribadi sudah kita lakukan terhadap teman-teman kita yang tadi mungkin ya baru kita bisa laksanakan secara bersama-sama Pak atau kelompok seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Pak kita lakukan nih hal ini? Ya kalau waktu ya secepatnya Pak begitu kan. Siap. Ikan cepat ikan gabus seperti itu. Makin cepat makin bagus. Ya mungkin minggu depan Pak ya waktu untuk ngobrol-ngobrolnya tadi ya. Oh, minggu ini aja lah ya. Minggu ini aja Pak. Ya. Oh, ya minggu ini ya Pak ya. Kalau minggu depan udah kelamaan ya. Kelamaan. Jadi Betul. Ya Pak, insya Allah minggu ini ya akan saya laksanakan seperti itu. Suara Pak Teddy, suaranya nggak kedengar. baik, Pak Haryanto, ya gimana kedengar? Halo? Ya, terdengar ya. Sepertinya kita udah ada di penghujung pembicaraan nih Pak, ya. Apa yang Pak Haryanto dapatkan dari sesi diskusi ini nih kira-kira? Ya, alhamdulillah Pak ya. Pada awalnya saya bingung Pak ya, bingung bagaimana cara membantu teman-teman kita yang sering telat seperti itu ya. Tapi pada akhirnya Pak saya sudah mendapatkan sesuatu seperti itu ya. Mendapatkan sesuatu atau kontribusi yang mana sesuatu ini nanti ya akan saya
sampaikan gitu ke rekan-rekan kita ya. Iya. Itu dengan cara ya dikumpulkan begitu kan ya. Tadi mungkin pendekatan secara personal ya. Setelah itu Iya. nanti secara bersama. Dan setelah itu nanti saya akan mencoba membuat action plan Pak ya, rencana ke depannya seperti apa. Iya. Sangat bagus tuh Pak. Ya kalau begitu ya kita ketemu nanti ya Pak ya. Ya saya ingin dengar ceritanya habis ngumpul-ngumpul dengan mereka seperti apa ya. Terima kasih banyak Pak Haryanto ya untuk Ya, diskusi oke kali Pak ini ya. ya. Ya, saya juga terima kasih ke Pak Teddy ya. Ya sudah saya sudah bisa sharing setidaknya lah ya. Alhamdulillah ya. Mengeluarkan unek-unek saya ya. Ya, Ya. semoga ya pertemuan kali ini ada hasilnya ya Pak ya. Ya. Amin, amin, amin. Itu yang kita harapkan Oke Pak. Pak. Ya. Terima Oke, kasih kembali Pak Teddy sama-sama Pak atas Haryanto. Yuk sampai jumpa ya Pak Haryanto. ya. Oke Assalamualaikum. Pak. Ya. Apa Bang kira-kira ini yang kurang ya dari yang kita obrolin ini? Kalau lihat dari ini kayaknya udah cukup Pak Haryanto ya. Kalau menurut Udah saya cukup, Bang, ya? sih udah cukup, udah semua ada di situ ya. Ya. Ceritanya udah Mungkin dapet. perlu latihan untuk tema lain kali ya. Ya, mungkin untuk tema lain kita bisa seperti apa. Karena Contoh temanya mungkin bisa P5 Pak ya, macam-macam.